Halo guys, welcome back to our YouTube channel Chen Family. Hari ini guys kontennya agak sedikit berbeda karena aku tidak mengajak istri dan anakku untuk membuat konten ini bersama-sama. Karena memang di konten kali ini aku mau menyampaikan beberapa momen kebersamaan aku bersama almarhum papa dan mami aku. Nah, tapi disclaimer dulu ya guys sebelum kita mulai videonya. Video ini tidak bertujuan untuk menyudutkan satu pihak atau tidak mencari perhatian atau belas kasihan dari orang lain ya guys ya. Jadi video ini pure memang ceritanya aku tentang beberapa momen yang menurut aku unik, lucu, sangat memorable lah buat aku, yang membuat aku selalu teringat dengan momen-momen ini. Dan momen-momen sedihnya juga ada, momen happy-nya juga ada gitu ya guys ya. So let's check these videos out. Oke. Guys, jadi mungkin untuk momen yang pertama itu adalah momen ketika aku masih les bahasa Inggris guys. Nah, jadi dulu itu aku pernah les bahasa Inggris di salah satu kursus yang ada di kota Medan. Nah, di saat itu aku masih merasa malas-malesan guys ya. Karena namanya anak laki-laki ya guys ya, tetap lebih sukanya main-main daripada harus belajar, apalagi belajar bahasa Inggris yang memang sebenarnya bukan hobinya aku gitu guys. Nah, jadi karena momennya aku yang sering males gitu dan memang selalu bilang sama almarhum papa untuk aku tidak mau pergi les karena aku males dengan gurunya, atau aku males kalau misalnya ketemu teman-teman aku yang lain dan segala macam karena aku malu tidak bisa bahasa Inggris. Nah, ketika itu almarhum papa aku tuh pernah melakukan sesuatu guys. Jadi aku lagi mau mandi, mau pergi les gitu. Jadi almarhum itu menendang pintu kamar mandi. Jadi pintu itu terkena ke akunya gitu kan. Nah, dari sana aku sadar bahwa oke, papa mau aku menjadi lebih baik daripada dia. Dari sana aku paham sesuatu gitu guys. Dia tidak mau aku memiliki masa depan yang seperti dia atau bisa jadi lebih buruk daripada dia gitu guys. Nah, itu mungkin momen pertamanya aku sih guys, maksudnya karena kan teringatnya almarhum papa ini kan memang sangat tegas guys. Oke, untuk momen keduanya guys, itu momen ketika aku harus menjadi tulang punggung tunggal ketika papa memang sudah bangkrut guys. Jadi dulu itu papa mempunyai bisnis ya guys ya. Bisnis untuk ibaratnya dia itu sebagai supplier barang-barang laut guys, seperti udang, ikan, kepiting dan segala macam gitu guys. Nah, tapi karena sialnya jadi almarhum ketipu uangnya guys oleh teman bisnisnya juga. Akhirnya papa juga mengalami kebangkrutan. Nah, dari sana karena aku merasa aku anak tunggal, anak satu-satunya, jadi tidak mungkin kita berharapan kepada orang lain ya guys ya. Jadi di momen itu juga aku mulai kerja, ya bisa dibilang sederhana-sederhana ya guys ya, kayak misalnya jualan di online shop, kemudian jadi guru les gitu loh, ibaratnya untuk mendapatkan biaya hidup lah guys ya, bisa dibilang gitu, daripada tidak mendapatkan uang sama sekali, ya paling tidak dapat 1-2 jutaan lah guys, berapa ratus ribu dalam sebulan gitu guys itu. Nah, itu untuk momen keduanya guys, momen ketika umur 13 tahun 14 tahun tapi sudah harus menjadi tulang punggung keluarga. Nah, untuk momen selanjutnya guys, mungkin momen ketika aku sudah menikah guys. Nah, seperti yang kalian tahu kan memang aku sudah punya anak ya guys ya, sudah punya istri sama anak. Dan tapi nama anak aku itu memang disarankan oleh almarhum papa. Jadi memang sebelum beliau meninggal itu almarhum papa itu sempat memberikan satu nama. Tapi yang uniknya ini guys, almarhum itu tidak memberikan nama untuk anak perempuan. Jadi dia langsung to the point, langsung spesifik mengatakan, oh yaudah nama cowok aja, si A misalnya begitu. Kan dia pakai inisial A. Kemudian aku tanya, kenapa nggak memberikan nama untuk cucu perempuan juga? Terus almarhum papa cuma jawab, udah nggak apa-apa, nama cowok aja gitu. Jadi kayak seakan-akan itu dia sudah tahu ya, mungkin ya guys ya. Mungkin kalau aku pernah dengar kalau misalnya orang yang sudah memang tidak mau sudah mau meninggal itu, terkadang dia tahu gitu loh gimana cara dia meninggalnya, kemudian apa yang akan terjadi ketika dia meninggal dan segala macam gitu guys. Jadi dia hanya memberikan nama anak laki-laki gitu guys. Dan memang momen sedihnya itu adalah ketika memang aku yang menemukan almarhum papa itu meninggal di bawah. Jadi sempat aku mau naik ke atas rumah itu, ke lantai 2. Jadi almarhum papa itu turun ke bawah. Jadi aku tanya, "Pak mau kemana?" Almarhum sudah tidak menjawab.
Jadi tidak berselang lama karena kita mau membawa papa ke rumah sakit untuk berobat. Jadi aku yang turun ke bawah untuk mengatakan kepada papa, ayo pak kita ke dokter. Nah, pada saat itu aku baru menemukan bahwa papa aku sudah nggak ada gitu loh. Dan itu memang bisa dibilang momen paling terpukul ya guys ya. Tapi ini ada ceritanya guys, kenapa akhirnya papa meninggal. Sebenarnya kalau dari dokternya mengatakan bahwa memang kan ini karena serangan jantung, karena mungkin ada komplikasi karena kan papa dulu itu mengidap penyakit asam urat dan diabetes guys. Jadi papa itu sempat sakit beberapa hari hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhir di tahun 2021 ya guys ya. Nah bisa aku bilang itu momen yang paling terpukul sih guys. Kenapa? Karena pertama aku tuh belum sempat memberikan cucu lah ibaratnya ke almarhum papa juga belum sempat melihat cucunya lahir, ibaratnya juga belum ada kesempatan untuk menyembuhkan kakinya yang sakit gitu guys, karena kan kalau asam urat itu lama-lama dia bisa terjadi pengapuran gitu. Jadi dulu itu aku pernah menjanjikan kepada papa, aku bilang papa harus hidup sehat-sehat, harus panjang umur bareng mami, jadi ibaratnya kita juga bisa sembuhin papa gitu loh. Tapi akhirnya Tuhan berkehendak lain ya guys ya, akhirnya papa dipanggil duluan. Dan bisa dibilang ada yang unik sih guys, karena kan aku bukan tipe orang yang bisa mengucapkan 3 kata guys, maaf, terima kasih, dan aku sayang. Nah tapi ketika papa memang meninggal, 3 hal itu aku ucapkan, benar-benar aku ucapkan sebelum peti pantinya itu ditutup. Jadi ibaratnya aku merasakan adanya penyesalan sih guys, maksudnya kenapa aku tidak bisa menjaga papaku sendiri dengan baik gitu guys. Nah karena memang kan almarhum itu dulu sering bilang dia itu nggak mau meninggal dengan cara lain kecuali 2. Pertama, dia jatuh dari pesawat, kemudian itu dia mau duduk meninggal dengan tenang. Dan akhirnya memang dia meninggal dalam kondisi tenang, duduk di kursi di lantai 1 rumah kami dulu guys. Nah tapi memang bisa kami bilang kan ini sebuah pukulan juga untuk keluarga kami ya guys ya, apalagi mami yang memang sudah menghabiskan waktu sekitar 30-an tahun lah bersama almarhum papa, suka dukanya sudah dijalani bersama-sama. Ya bisa dibilang hampir lengkap hidupnya almarhum papa, tapi sebelum dia bisa melihat cucu, sebelum dia bisa melihat anaknya, menantunya, istrinya untuk punya rumah sendiri, akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan gitu. Tapi di balik kesedihan itu guys, sebenarnya aku juga merasa bahwa inilah alasan kenapa papa mempersiapkan aku selama ini, selama belasan tahun, mengajari aku banyak hal gitu guys ya. Ibaratnya mental harus kuat, menghadapi orang di luar harus bagaimana, ibaratnya sampai dia bersusah payah untuk memberikan aku les yang dimana aku bisa pakai untuk pekerjaan aku sekarang, karena berhubung aku guru bahasa Inggris guys. Nah jadi menurut aku ya thankful, I'm grateful juga, aku berterima kasih juga kepada almarhum papa dan mami juga, karena sudah ibaratnya bersusah payah untuk mendidik anak seperti aku yang mulai dari nol, dari susahnya, dari kecilnya, dari remaja sampai dewasa sekarang juga. Sebenarnya jujur mami aku juga masih menjaga keluarga aku. Jadi mami aku tuh tinggal bareng aku sama istri dan anak aku sekarang guys gitu. Nah tapi terkadang yang namanya sosok papa ya tetap membuat kita teringat lah dengan masa lalunya dia gitu. Momennya dia hujan-hujanan pergi beli makan untuk aku dan mami, ibaratnya aku lagi sakit juga dia rela tengah malam untuk keluar gitu mencarikan obat dan ibaratnya membawa aku ke dokter dan segala macam walaupun cuaca lagi hujan atau lagi buruk ya guys ya. Nah jadi sekarang dengan posisi aku sudah menjadi seorang ayah, akhirnya aku sadar gitu loh. Sadarnya adalah ternyata tidak gampang untuk mendidik seorang anak, untuk mengajari seorang anak. Mungkin kalau punya anak gampang, tapi untuk membesarkan dia, mendidik dia, membimbing dia, ternyata it's another level sih. Menurut aku itu level yang jauh berbeda dengan hanya bisa mempunyai anak gitu loh. Nah cuma dari sini itu membuka mata aku menjadi lebih lebar ya guys ya, dimana aku pertama aku harus lebih bisa lagi menjaga single parentsnya aku sekarang. Aku harus lebih bisa menjaga maminya aku, harus bisa menjaga istri dan anakku juga. Jadi ibaratnya ya untuk masa depan yang mereka akan hadapi itu bisa jauh lebih baik ya guys ya, karena
mungkin aku tidak seperti almarhum papa, tapi almarhum papa itu selalu bilang, you are better than me. Kamu itu selalu lebih baik daripada papa. Dari cara kamu bicara, dari cara kamu bertingkah laku, dari cara kamu kerja, dia selalu percaya aku lebih baik daripada dia, guys, gitu loh. Nah, jadi dari video ini aku sebenarnya hanya ingin menyampaikan juga, aku bukannya expert, aku bukannya ahli menjadi orang tua, dan aku tidak mengatakan bahwa diri aku lebih baik daripada orang tua di luar sana. Tapi menurut aku adalah, sebelum kita merasakan penyesalan dan kita masih punya orang tua, ya alangkah baiknya kita membawa mereka bahagia. Walaupun tidak dengan harta, tidak menggunakan uang yang banyak, tapi menurut aku lakukan saja sebisanya kamu untuk membuat mereka bahagia, karena kita tidak pernah tahu ya yang namanya jodoh, maut, dan rezeki itu kita tidak pernah tahu, itu semua diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi menurut aku sekarang, selagi orang tua kita masih ada, jagalah mereka dengan baik-baik. Ibaratnya walaupun kita memang harus marah dengan mereka, tapi jangan pernah ibaratnya untuk melupakan mereka, karena tanpa mereka juga kita bukan siapa-siapa, guys, gitu loh. Oke guys, jadi mungkin itu dulu ya guys ya, ceritaku hari ini. Semoga teman-teman di luar sana bisa mengambil sisi baiknya. Ya, sayangi orang tua selagi kalian masih punya orang tua. Bagi yang memang sudah solo fighter dan memang orang tua yang sudah tidak ada, keep spirit, tetap semangat, karena aku yakin orang tua kalian selalu melindungi kalian dan menjaga kalian dari alam sana, dan mereka pasti bangga dengan pencapaian kalian selama ini. Dan ya, berharapnya sih kalian tidak mengecewakan orang tua kalian, guys. Mungkin itu dulu ya guys ya untuk video kali ini. Jangan lupa tonton sampai habis, like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian, biar ibaratnya video ini berguna untuk kebanyakan orang ya guys ya di luar sana, untuk remaja-remaja zaman sekarang gitu guys. Oke, mungkin ini dulu guys. See you on the next video. Bye bye.